Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tunaffadun niyatut thayyibat wa bi aunihi tatanazzalul barakatu war rahmat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil kainat Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihil bararatis thiqat wa sallama tasliman katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadaratil ulama al-ajilla, para kiai, para asatidz, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sidogiri, Hadratus Syekh Kiai Haji Nawawi Abdul Jalil dan para kiai dan asatidz jajarannya. Para hadirin sekalian, adik-adik santri yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, perkenankan pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Santri Nasional. Tepuk tangan adik-adik. Ini tahun kedua peringatan Hari Santri Nasional. Yang pertama tahun kemarin 2016. Ini merupakan kehormatan dan penghargaan yang tinggi bagi santri. Setahu saya, sampai sekarang ini tidak ada hari kiai nasional. Tidak ada hari, apalagi hari habaib nasional, tambah nggak ada itu. Tidak ada hari ustadz nasional, tidak ada. Apalagi bunyai nasional, tidak ada. Justru sekarang ada Hari Santri Nasional. Ini kehormatan yang luar biasa, yang mestinya menjadikan santri harus bertambah kadar kebanggaannya, bertambah juga akhlaknya untuk mengawal ilmu yang didapatkan. Karena dari dulu sampai sekarang dan insya Allah sampai kapanpun ila yaumil qiyamah, Sidogiri itu tidak akan berubah. Karena apa? Saya tahu Sidogiri mendahulukan akhlak qoblal ilm. Karena itu tadi saya sangat terharu membaca sambutan tadi yang mengatakan masih ada orang-orang yang mengaku Gus dan lain sebagainya yang tidak mendahulukan akhlak. Masih ada yang mengklaim sebagai kiai tapi tidak mendahulukan akhlak, ya mohon maaf, nuwun sewu. Masih ada. Padahal itu ciri khas pesantren, ciri khas santri yang dididik sejak awal dan sekarang mendapatkan suatu penghormatan yang luar biasa. Hari Santri Nasional masih ada santri-santri dan mudah-mudahan bukan santri Sidogiri. Tadi sudah disebutkan, saya juga mengikuti pemberitaannya di media sosial, baik yang hoak atau yang tidak hoak, itu saya tidak tahu mana membedakan yang hoak dan tidak itu. Bukan dari pesantren ini, pesantren Sidogiri yang menjaga dan melestarikan akhlak qoblal ilm. Dan itulah yang dikembangkan di pesantren Ribat, terutama Ribat Tarim yang pernah saya kunjungi, yaitu mendahulukan akhlak daripada ilmu. Karena kenyataannya saudara-saudara sekalian, tidak ada artinya apa-apa ilmu itu kalau tidak dikawal dengan akhlak. Apa bedanya manusia dengan iblis kalau manusia itu tidak menghiasi dirinya dengan akhlak? Iblis itu alim, tapi karena tidak ada akhlaknya dikutuk
Subhanahu wa taala. Gara-gara enggak ada alim. Alim dalam arti dia mengetahui banyak hal. Tapi karena kesombongannya, karena akhlaknya tidak ada, maka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, adik-adik, para santri, tadi saya sangat bangga adik-adik sudah menyanyikan lagu-lagu Mars Sidogiri yang sangat menyemangati kita semua. Waktu saya masuk tadi itu luar biasa. Dan ini malam ini saudara-saudara sekalian, peringatan Hari Santri Nasional mengambil judul yang sangat menarik, meneguhkan NKRI. Jadi NKRI ini sudah diteguhkan kembali oleh Sidogiri. Ya, ini sumbangan yang luar biasa buat negara ini. Ini sekaligus peringatan kepada negara yang mengemban kepercayaan dari masyarakat, yang mendapat mandat dari rakyat, supaya lebih meneguhkan. Ini loh, santri sudah berada di garda terdepan, bahkan dengan simbol benderanya tadi berkibar-kibar terus. Ini meneguhkan suatu sikap bahwa santri seluruh Indonesia yang diwakili oleh Sidogiri sebagai pesantren tertua dan terkemuka di Indonesia memelopori untuk meneguhkan NKRI ini, saudara-saudara sekalian. Jadi adik-adik sekalian, NKRI kita ini negara, ini singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kita ini negara yang besar. Kalau disebut-sebut bahwa mayoritas penduduk bumi ini Muslim terbesar di Indonesia, itu karena ada NKRI. Saya tidak bisa membayangkan kalau NKRI ini terpecah belah sebagaimana Uni Soviet pasca Perang Dingin, ya mungkin bukan lagi Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim. Karena nanti ada negara Sulawesi, ada negara Kalimantan juga pecah-pecah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Jawa juga terpecah belah. Kalau berhasil Madura jadi republik nanti, Republik Madura. Santri Sidogiri ke Madura pakai paspor. Naudzubillah min dzalik, ini jangan sampai terjadi. Justru karena ini harus kita jaga, benar ini kita teguhkan NKRI. Kita rawat, apa yang kurang kita coba peringatkan kekurangan-kekurangan itu. Ya, dan apa yang menjadi nilai tambah kita tonjolkan, kita syukuri ini. Jadi saudara-saudara sekalian, saya pernah ke Eropa. Itu dari Belgia naik pesawat kurang dari 1 jam ke Perancis. Itu negara lain, bahasanya lain, bangsanya lain, adat istiadatnya lain, kulinernya lain, sistem politiknya lain. Kita di Indonesia ini naik pesawat dari Sabang sampai Merauke, kalau enggak transit itu bisa 7 jam. Masih Indonesia. Kita naik kereta api dari Jakarta, turun di Gubeng, Surabaya, 1 malam. Masih Pulau Jawa, masih Indonesia. Besar luas Indonesia ini. Terdiri dari 17.000 pulau, 717 bahasa dan etnik. Luar biasa Indonesia ini. Indonesia ini seharusnya dari dulu jadi super power. Bukan Amerika, Indonesia. Jangan hanya bangga kita ini penduduknya nomor 4 di dunia. Tapi kita nggak ada apa-apanya. Siapa? Ya, siapa? Ahlan wa sahlan Kiai Muzaki, silakan masuk. Silakan naik ke mimbar. Jadi sekali lagi adik-adikku sekalian, santri Sidogiri yang baik, negara kita ini negara yang besar, bukan negara kecil seperti di Eropa. Uni Soviet dulu pernah menjadi, ya salam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Soviet dulu pernah menjadi negara superpower bersama Amerika, bersaing dengan Amerika malah. Setelah Perang Dingin, berkeping-keping menjadi negara-negara kecil, sudah merdeka semua. Dan tinggallah sekarang Rusia. Nanti saya nggak bisa bayangkan kalau Indonesia terpecah belah seperti Uni Soviet, yang menjadi negara-negara kecil lagi. Kita punya kekayaan alam luar biasa. Apa yang tidak ada di Indonesia ini? Di Timur Tengah itu hanya ada minyak menjadi kaya. Dubai itu
Abu Dhabi itu hanya punya minyak, menjadi negara terkaya sekarang ini. Qatar itu kecil, hanya karena minyak menjadi negara terkaya dan paling makmur. Kita punya ada minyak, ada emas, ada perak, ada uranium, tapi kita masih banyak masyarakat kita miskin. Karena apa? Karena mungkin ini salah urus. Karena santri-santri Sidogiri setelah lulus dari pesantren tidak ambil bagian di dalam pemerintahan, tidak ambil bagian di dalam dinamika masyarakat yang sedang berlangsung ini. Hanya pinginnya jadi ustadz saja. Kita sudah over ustadz ini. Saya mohon kepada adik-adik ini jangan semuanya nanti buka pesantren semua. Di Jawa Timur ini sudah overdosis sudah. Saya harapkan memasuki dunia usaha, memasuki dunia politik, supaya politik kita ini menjadi baik, supaya sistem politik kita ini berubah. Umat Islam ini ciri khasnya hanya bisa mengeluh saja, tetapi tidak bisa mencoba untuk mengubah pola pikir, mengubah sistem kerja dan kinerja sehingga ke depan bisa menatap kita masa depan yang lebih baik. Ya, ini ya saudara-saudara sekalian, ketika Anda sudah meneguhkan NKRI, ini punya tanggung jawab yang besar, saudara-saudara sekalian. Sebenarnya diskusi kita ini bukan hanya tentang NKRI, tapi diskusi kita ini tentang 4 pilar yang sering didiskusikan oleh para negarawan, para politisi. Apa itu 4 pilar itu? Pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 45, yang ketiga adalah NKRI, dan yang keempat adalah kebinekaan. Nah ini saya coba nanti saya jelaskan sedikit-sedikit biar pemahaman adik-adik para santri ini bisa lebih tajam lagi di dalam memahami ini. Jadi Pancasila ini bukan agama, ini kita harus jelaskan. Pancasila ini bukan agama, tapi lahirnya Pancasila ini dipelopori oleh para ulama karena ada roh keagamaan di dalamnya. Saya masih ingat ketika tahun 1983, saya masih aktif di jurnalis waktu itu, saya aktif di Tempo dan menjadi ketua tim penulisan laporan utama di Tempo. Saya selalu bolak-balik ke Situbondo. Munas tahun 1983 dilanjut tahun berikutnya Muktamar menerima asas tunggal Pancasila. Saya masih ingat betul dan menancap di pikiran saya, di otak saya ini. Ketika Kiai As'ad di depan para masyaikh, para kiai, waktu itu ada Kiai Ali Ad-Dari dari Medan, Kiai Anwar Musaddad dari Garut, Kiai Ali Maksum dari Yogyakarta, Kiai Mahrus Ali dari Kediri, Kiai Ahmad Siddiq dari Jember, Kiai Mujib Ridwan dari Surabaya, dan beberapa kiai lainnya itu. Kiai As'ad dengan tegas mengatakan bahwa ini Pancasila ini milik kita. Kita yang melahirkan. Kenapa orang lain kok menafsirkan? Kita yang harusnya menafsirkan. Karena di dalam Pancasila itu ada roh keagamaan. Oleh karena itu adik-adik sekalian, ketika saya ikut pendidikan Lemhanas, jadi Lemhanas ini lembaga ketahanan nasional. Jadi bukan artinya ini bukan dilem agar tahan panas, Lemhanas itu. Ya bisa juga itu, dilem supaya tahan panas. Itu pendidikan untuk jenderal-jenderal biasanya itu. Jadi Kapolri itu Pak Tito satu sekolahan sama saya dulu. Terus Kasum TNI, Kasum ya, orang kedua setelah Pangap, itu juga satu kelas sama saya. Kemudian ada lagi yang jadi Pak Pangdam Birabuana. Ada yang jadi kepala BNPT, Pak Suhardi Alius, bintang 3 itu juga. Nah di situ terjadi diskusi mengenai Pancasila. Ada diskusi tentang Pancasila ini. Nah, ada perdebatan bahwa yang mengatakan Pancasila itu negara Indonesia itu bukan negara agama. Sebagian mengatakan begitu. Lalu ada yang mengatakan ini bukan negara sekuler, bukan negara agama. Ini enggak tegas. Bisa juga orang nanti menafsirkan jangan-jangan negara kita ini negara bukan-bukan. Bukan agama, bukan sekuler-sekuler. Kita sebagai santri harus tegas mengatakan bahwa negara kita ini adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya agama. Karena sila pertama di dalam Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah roh tauhid. Kiai As'ad
mengatakan dalam bahasanya As'ad, sila pertama itu adalah qul huwallahu ahad itu. Karena itu dari 9 panitia persiapan kemerdekaan itu, 8 itu orang muslim dan 4 diantaranya itu ulama. Jadi tidak diragukan lagi bahwa kata ini bahasanya Ki As'ad waktu itu, masa kita sudah sekian tahun makan Pancasila baru sekarang orang mempersoalkan halal apa enggak Pancasila itu. Sudah ketinggalan zaman. Jadi Pancasila itu yang menggodok adalah ulama. Dan itu halal. Ini ideologi bangsa. Ini dasar negara, bukan agama. Tetapi di dalamnya ada agama. Karena sila pertama ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini adalah hablun minallah. Nah, kemudian menyusul sila berikutnya. Ini adik-adik pasti ada yang tidak hafal nih. Pancasila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua apa? Bagus. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sampai kelima keadilan sosial. Itu hablun minan nas. Jadi sudah dipikir oleh para ulama terdahulu itu, apa yang harus dituangkan dalam 5 sila ini. Mengambil angka 5 ini dikaitkan dengan rukun Islam yang 5. 5 sholat waktu. Jadi angka ini gak sembarangan. Orang bertanya, kenapa Pancasila itu kok panca? Kok bukan 7? Kok 5? Kok bukan 8? Kok bukan 10 sekalian? Ya ada maksudnya semuanya. Dibatasi aja 5. Hablum minallah 1, berikutnya hablum minan nas. Dan ini terkait juga ketika diproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Kan waktu itu tarik-menarik diulur, kapan ini saatnya untuk diproklamasikan kemerdekaan ini. Nah, bertepatan kita waktu itu bulan Ramadan, dan pada saat 17 Ramadan, persis 17 Agustus, kemarin terulang pada peringatan tahun ke-68, ya, terulang itu hari yang sama, ya, diproklamasikanlah oleh Soekarno-Hatta Indonesia merdeka. Jadi semua itu sampai pun pada masalah angka-angka itu diperhatikan oleh para ulama itu. Hanya saja terjadi waktu itu silang pendapat tentang 7 kata menjalankan syariatnya itu, yang ternyata ada yang keberatan dari pihak minoritas itu. Wah, ini kalau menjalankan syariah bagi para pemeluknya ini nanti jangan-jangan nanti orang-orang Kristen atau orang-orang non-muslim lainnya dipaksa untuk sholat, dipaksa untuk masuk Islam. Ada kekhawatiran seperti itu. Dan itu telah terjadi perdebatan yang cukup panjang juga. Akhirnya direlakan. Oke lah, demi menjaga NKRI, demi meneguhkan NKRI, umat Islam ngalah. Kalau di dalam bahasa Jawa, sing waras ngalah. Ngalah itu menang, bukan aneh. Kalau kita tarik sejarahnya di zaman Nabi besar Muhammad SAW, itu Nabi Muhammad waktu membuat perjanjian Sulhul Hudaybiyah, penulisnya itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sendiri. Ada keberatan dari orang non muslim tentang pihak pertama Muhammad Rasulullah, dicantumkan Rasulullah. Orang-orang Yahudi menolak. Loh, kenapa kok disebut Rasulullah? Berarti saya disuruh mengaku. Akhirnya mengalah. Sing waras ngalah. Jadi bukan kalah tapi ngalah. Supaya perjanjian ini bisa berlangsung. Jadi dikabulkan. Walaupun Sayyidina Ali waktu itu sempat untuk marah waktu itu. Kenapa? Bukankah engkau Rasul dan utusan Allah? Biarkan, tulis saja, diganti dengan Muhammad bin Abdullah, sama saja. Nah, inilah proses kemudian mengapa 7 kata itu hilang, dan sampai sekarang perdebatan itu terus berlangsung, dan akhirnya disimpulkan inilah sumbangan umat Islam terbesar kepada minoritas. Pertama, saya tidak bisa membayangkan seandainya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari tidak mengeluarkan resolusi jihad, mungkin Belanda itu balik lagi menjajah kita. Tapi ketika kita sudah memproklamasikan kemerdekaan, ada peristiwa Clash kedua, kemudian 10 November yang sebentar lagi akan kita peringati itu, datang Belanda, dengan pesawat-pesawatnya, dengan serdadu nikahnya, datang lagi mau balik, mau menjajah kita. Langsung para ulama berkumpul mengeluarkan fatwa. Kemudian fatwa itu ditingkatkan secara nasional menjadi perintah
yaitu resolusi jihad. Semua harus berjihad, lapisan masyarakat. Harus melawan habis-habisan. Ish kariman au mut syahidan. Itu Bung Hatta. Lalu Bung Hatta meneriakkan takbir Allahu Akbar. Dan banyak ribuan para syuhada kita, saudara-saudara sekalian, yang berkorban bukan hanya dengan cucuran air mata dan mandi darah, tapi dengan pengorbanan segala-galanya untuk kemerdekaan ini. Karena itu adik-adik sekalian ini yang sekarang sudah menikmati kemerdekaan ini harus merawat, menjaga itu. Bahwa sumbangan umat Islam untuk tegaknya NKRI ini dengan darah dan air mata. Dengan harga yang tak ada ternilai harganya. Oleh karena itu jangan berikan kesempatan mereka yang nyinyir mulutnya itu untuk meremehkan umat Islam. Terutama sumbangannya terhadap negeri ini, terhadap kemerdekaan ini. Jadi itu saudara-saudara sekalian pemahaman kita tentang bagaimana Pancasila ini. Kembali kepada nilai-nilai keagamaan yang ada di dalam konstitusi kita. Tadi saya sebutkan di dalam Pancasila ada sila pertama ketuhanan. Hablum minallah, hablum minan nas. Kemudian kita lihat sekarang Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 itu pembukaannya dibuka dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kurang apa ini? Tidak ada konstitusi di negeri manapun termasuk di Timur Tengah yang mukaddimah konstitusinya dibuka dengan kalimat keramat seperti itu. Coba buka itu. Yang punya Undang-Undang Dasar 45 itu. Di pembukaan preambul, berkat rahmat Allah. Sudah berkat masih dapat rahmat lagi. Allah lagi, Allah Tuhannya Muslim, bukan Tuhannya agama-agama yang lain, yang Maha Kuasa. Jadi saudara-saudara sekalian, syarat dan penuh dengan nilai-nilai keagamaan. Ada roh keagamaan di dalam konstitusi kita itu. Nah, ini tinggal kita menjaga persatuan yang di dalam nilai-nilai ini juga dikembangkan oleh NU ketika merumuskan persaudaraan. Ada ukhuwah Islamiyah, yaitu ukhuwah di antara umat Islam sendiri. Jadi di internal kita umat Islam harus bersatu. Jangan ada perpecahan. Kemudian ada lagi ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah itu persaudaraan antar bangsa. Jadi agama apapun Anda, selama Anda bangsa Indonesia, Anda adalah saudara saya. Tidak peduli agamanya apa, tidak peduli etniknya dari mana, tidak peduli lahirnya dari pulau mana, Anda orang Indonesia adalah saudara saya. Ukhuwah wataniyah. Dan yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah. Jadi persaudaraan atas dasar kemanusiaan. Jadi biarpun Anda bangsanya Belanda, tidak Muslim lagi, Anda saudara saya karena Anda manusia, makhluk Allah yang harus dihargai. Ingat Rasulullah SAW ketika melihat ada jenazah orang Yahudi, Rasulullah berdiri menghormati. Kemudian ada sahabat mengatakan, ya Rasul, ini orang Yahudi. Saya tahu dia orang Yahudi, tapi saya menghormati kemanusiaannya. Justru saya menyesal, kata Rasul. Saya tidak berdakwah kepada dia. Ini tanggung jawab saya untuk saya berikan dakwah. Ya, ini kita harusnya, nilai-nilai ini harus kita bawa. Apalagi pesantren ini namanya Sido Giri. Sido itu artinya siap dakwah open. Giri. Giri artinya gerakan Islam untuk RI, untuk Republik Indonesia. Itu urusan eksternal. Ya. Nah sekarang yang kita harus dalami betul, yang harus kita rawat, bagaimana urusan internal. Ancaman itu bukan hanya datang secara eksternal, juga datangnya dari secara internal. Seperti yang disampaikan tadi di dalam sambutan, betapa juga menggambarkan, dan itu yang kita alami hari-hari ini, dan rasanya untuk hari-hari ke depan seperti itu, yaitu ancaman tentang aliran-aliran sesat. Adanya kaum takfiri yang tiap hari tidak pernah lelah untuk mengecam tradisi-tradisi Ahlussunnah wal Jamaah dengan dalil-dalil yang direview itu juga bid'ah. Dalilnya cuma satu, bid'ah, kullu bid'atin dolalah, itu saja yang diulang-ulang sehingga ini menjadi sumber perpecahan umat.
dari kalangan internal kita. Yang disebutkan tadi adalah kalangan Salafi, Wahabi, juga ada kalangan Syiah dan lain sebagainya. Belum lagi kalangan liberal. Jadi dipetakan dalam ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ekstrem kanan berlebihan, ekstrem kiri malah mengurang-urangi. Ini yang kita hadapi. Ini sebetulnya sejarah berulang kembali, saudara-saudara sekalian. Jadi oleh karena itu, santri-santri Sidogiri harus bisa memetakan ini. Bahwa kalau ada seruan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu baik. Tapi menurut pemikiran siapa? Jangan menurut pemikiran mereka. Atau menurut cupet pemikiran-pemikiran ulama-ulama mereka sendiri. Jadi harus ilmiah. Kalau kita dikatakan harus kembali kepada Al-Quran, kita harus menggunakan ilmu-ilmu Al-Quran, ulumul Quran. Bahwa di dalam Al-Quran itu ada ilmu tafsir, ada ilmu ta'wil, ada asbabun nuzul, ada munasabah, ada kontekstualitas ayat satu dengan lainnya. Tidak asal qala Allah Ta'ala. Ayatnya benar, boleh jadi ayatnya benar, tapi untuk siapa? Apalagi di dalam Al-Quran itu ada kategori khitab. Khitab itu arah yang dituju. Misalnya ketika dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, ini sudah jelas khitabnya kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah jelas ini khitabnya kepada orang yang beriman. Karena hanya orang yang beriman yang akan berpuasa sesuai dengan harapan Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Ini jelas yang dipanggil di dalam ayat ini adalah orang-orang beriman. Ada juga ayat untuk orang manusia seluruhnya. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Khitabnya sudah jelas kepada manusia, siapapun dia manusia itu. Apakah laki, perempuan, besar, kecil, bangsa apapun, Jawa, Madura, Indonesia, Malaysia, Jerman, Prancis, Amerika, ini termasuk dalam khitab ini. Kemudian ada ya, panggilan itu khusus kepada Nabi, ya ayyuhan nabiy, kepada Nabi khitabnya. Ada khitabnya kepada orang kafir, tegas lagi, ya ayyuhal kafirun, kepada orang-orang kafir. Ada lagi kepada manusia dan jajaran jin. Khitabnya juga jelas juga, ya ma'syaral jinni wal insi, in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Yang arti harfiahnya, wahai jajaran manusia dan jin, jika engkau berkehendak untuk meluncur di angkasa raya ini, meluncurlah kamu semuanya. Tapi ingat, engkau tidak akan pernah meluncur ke luar angkasa ini kecuali dengan sultan. Sultan, ulum, sains dan teknologi. Jadi jin mungkin sudah mendahului kita, sudah meluncur ke sana kemari di luar angkasa ini. Tapi manusia baru pada awal abad ke-20 ini melakukan peluncuran ke bulan, Mars dan lain sebagainya. Sudah ada ayatnya. Jadi artinya di sini saya ingin mengatakan saudara-saudara sekalian bahwa Al-Quran itu seperti obat. Tapi obat buat siapa? Lihat konteksnya. Seperti obat lainnya nih, ada orang sakit perut. Tentu obatnya adalah obat sakit perut. Enggak mungkin kita memberikan obat kepada orang sakit perut, obat sakit koreng, sakit kulit. Enggak sembuh dia bakal mati. Jadi ada kesesuaian. Jadi Al-Quran itu obat bagi siapa? Lihat dari khitabnya, dari tafsirnya. Bahkan dikatakan bahwa oleh para ulama ahli tafsir, Al-Quran itu menafsirkan dirinya sendiri. Karena itu Sayyidina Ali pernah mengatakan, istantiqil Quran, berdialoglah Anda dengan Al-Quran. Karena kalau berdialog dengan Al-Quran terus akan terjawab. Walaupun dikatakan oleh Sayyidina Ali di audio, memiliki wajah yang banyak, tapi dari sana dialog itu nanti akan ada jawaban-jawaban. Artinya tidak semudah itu. Orang mengajak kembali kepada Al-Quran, enak aja ayat-ayat yang dipilih adalah ayat-ayat menurut kehendak hatinya atau menurut versi ulamanya, tidak menurut versi ulama-ulama madzhab. Ya ini yang terjadi sekarang, ini yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok keras, terutama mengambil ayat-ayat keras, yaitu ayat-ayat zaman peperangan
Yang dulu memang ayat itu peperangan berlaku karena memang tidak memungkinkan orang itu tidak defending. Tidak memungkinkan sebuah bangsa itu untuk tidak bertahan, termasuk umat Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Coba sebutkan di mana ada negara termasuk Bizantium Romawi maupun Persia di sebelah timur yang tidak melakukan ekspansi. Sebab bangsa di abad itu tidak melakukan ekspansi, pasti hancur, pasti habis. Jadi pada masanya, karena itu turun ayat-ayat yang keras ditujukan kepada umat Islam yang masih minoritas waktu itu di Madinah untuk bertahan. Untuk bertahan dan menyongsong musuh sebelum musuh itu masuk. Sehingga ayat-ayat yang turun itu ayat-ayat yang keras semuanya. Itu dibawa lagi ke sini di mana sudah berubah secara global dunia ini. Negara bangsa sudah sekian ratus tahun sudah berdiri. Dan semua memiliki kepemimpinannya sendiri negara bangsa. Dan memaklumkan kemerdekaannya. Sudah merawat bangsa dan etiknya sendiri. Itu sekarang dipakai dari sini. Sudah nggak relevan lagi. Tidak melihat konteksnya. Nah, ada ayat-ayat Al-Quran yang juga menganjurkan kita untuk defending, difa, untuk bertahan itu ada. Nah, tapi lihat konteksnya dulu. Karena itu maka para ulama tidak semudah seperti apa yang kita bayangkan asal membawa ayat itu aja, tapi selalu menafsirkan, selalu memberikan takwil, kemudian selalu melihat latar belakang historis dari semua peristiwa ayat-ayat itu. Walaupun tidak semua ayat itu konteksnya ada sebab, tapi para ulama sudah mengkategorikan ayat satu dengan ayat lainnya itu. Demikian juga saudara-saudara sekalian hadis Nabi. Hadis Nabi juga banyak macam-macamnya. Ada hadis Nabi itu berlaku universal, ada yang berlaku lokal, ada yang berlaku temporal, ada juga berlaku nasikh mansuh, sudah diganti dengan yang lain. Nah, ini kalau tidak dilihat dari aspek-aspek keilmuan di dalam ilmu hadis, akhirnya rancu asal orang mengutip kullu bid'atin dolalah itu saja sudah, tidak melihat konteksnya. Untuk apa nas-nas hadis itu, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu Imam Al-Gharafi adalah orang pertama yang mencoba melakukan pemilahan itu. Bagaimana peranan daripada Rasulullah SAW. Pertama adalah Nabi sebagai utusan Allah. Maka apa yang disabdakan oleh Nabi berlaku mutlak. Berlaku mutlak tanpa reserve. Sebagai utusan dan Rasul Allah SWT. Kemudian Nabi, yang kedua, Nabi sebagai pemimpin masyarakat dan pemimpin negara. Jadi setiap dekret yang dikeluarkan oleh Nabi berlaku mutlak dan harus dijalankan. Yang ketiga adalah Nabi sebagai qadhi dan hakim. Nah, itu sudah terjadi perbedaan pendapat karena setiap orang yang diusut perkaranya oleh Nabi, ada yang jujur mengaku perbuatannya, ada yang menutup-nutupi perbuatannya. Maka berlakulah hukum al-Islamu yahkum bidawahir. Islam itu menghukumi menurut kadar lahiriahnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah Nabi dalam kapasitas beliau sebagai pribadi. Nabi punya otoritas untuk memuji para sahabatnya. Saat ketemu Sayyidina Abu Bakar diberikan julukan As-Siddiq yang sumbernya itu dari Allah Rabbul Alamin pasca peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena kejujurannya, karena pembenarannya terhadap ajaran-ajaran Islam yang merupakan cerminan dari rasa imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehingga mendapat gelar itu. Sehingga dikatakan Khalili sebagai di atas daripada sahib, di atas daripada teman, di atas daripada sahabat. Ketemu Sayyidina Umar bin Khattab, Rasulullah SAW langsung menyebut laukana min ba'di nabi lakana Umaru. Seandainya sesudahku ini ada Nabi, Umar yang paling layak. Illalah Nabi abadi, kecuali setelahku tidak ada Nabi. Bayangkan disejajarkan hampir seperti kenabian. Tapi setelah Nabi tidak ada Nabi lagi, tidak ada Rasul lagi. Ketemu Sayyidina Utsman diberikan julukan Dhin Nurain karena pernah menikahi kedua putri kesayangannya. Sayyidina Ali juga diberi apresiasi yang tinggi dari segi keilmuan, yaitu ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Ana wa ali kamanzilati Harun min Musa illa la nabiyya ba'di. Jadi masing-masing semua memiliki apresiasi. Rasulullah ini ibarat seorang kiai besar yang selalu rata di dalam memberikan apresiasi kepada
murid-muridnya yang baik. Yang murid-murid itu tidak disebut sebagai murid, sebagai santri, sebagai siswa, tapi sebagai sahabat. Termasuk ini berlaku kepada Mu'adz bin Jabal ketika akan diutus menjadi seorang hakim, seorang qadhi di Yaman. Rasulullah mengatakan, dengan apa engkau menghukum ini? Dengan kitabullah. Dengan apa kalau tidak akan Anda jumpai di dalam kitabullah? Dengan sunnatmu ya Rasulullah. Jika juga tidak engkau dapatkan di dalam sunnahku, maka Mu'adz bin Jabal menjawab, akan sa'ajtahidu bira'yi, saya akan berijtihad dengan nalar saya. Lalu Rasulullah mendoakan Mu'adz bin Jabal dan mengatakan, Mu'adz bin Jabal a'lamun nas. Mu'adz bin Jabal paling alimnya orang. Dengan isim tafdil a'lam. Apakah ini mengalahkan ilmunya Ali bin Abi Thalib yang tadi disebutkan oleh Rasulullah, ana madinatul ilm wa aliyun babuha? Tidak. Jadi Rasulullah itu rata memberikan apresiasi. Masing-masing dengan porsinya sendiri-sendiri. Melalui penghargaan dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat hadis-hadis tentang fadail ini tidak bisa dijadikan sebagai hukum dengan sendirinya. Rasulullah wafat, penggantinya adalah fulan yang banyak fadailnya itu. Tidak bisa dijadikan hukum seperti itu. Semua dikembalikan kepada proses musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Amr syura bainahum. Jadi urusan itu, urusan termasuk khilafah dan imamah itu kembalikan kepada musyawarah. Intinya adalah seperti itu, saudara. Nah, mengapa sekarang itu kencang orang-orang Syiah itu? Ini juga karena kita kurang bisa mengkapitalisasi fadail para sahabat. Sehingga kalau kita cermati saudara-saudara sekalian, mengapa sekarang itu Syiah itu terus melambung terus? Karena berdiri tegak di dalam seolah-olah sebagai pembela Ahlul Bait. Karena cukup lama proses untuk mengkapitalisasi fadail Ahlul Bait. Yang mana fadail Ahlul Bait itu diambil dari sumber-sumber ahli sunnah juga. Kalau sumber-sumber dari Syiah sedikit mereka itu, kalau kita cermati. Justru yang paling banyak dari Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu orang-orang Syiah yang congkak dengan bangga mengatakan, hadza min ahli sunnah. Ini semua dari ahli sunnah. Cuman menyimpangnya itu hadis-hadis fadail itu setelah dikapitalisasi kemudian dikembalikan kepada kita, mestinya ini sebagai pengganti Rasulullah karena Ali banyak. Mengapa Ali banyak? Karena sahabat yang lain sudah dilupakan. Yang dikumpulin, yang dihimpun itu hanya masalah Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait saja. Apalagi pemahaman tentang Ahlul Bait itu sudah dikerucutkan sedemikian rupa seolah-olah 5 orang itu, sehingga meninggalkan azwajun Nabi SAW, Al-Abbas dan lain-lainnya juga tidak dimasukkan di dalam kategori Ahlul Bait itu. Tambah lagi menjauh, mengerucut lagi kepada Syiah. Nah, ini juga menjadi sumber utama bagi Syiah untuk mengerucutkan Ali sebagai pengganti Rasulullah, tidak yang lain. Sehingga ini dijadikan dalil utama, saya katakan tadi. Karena memang lemah. Kalau dicari nasnya di dalam Al-Quran, kalau sudah mereka menetapkan bahwa imamah itu mutlak sebagai rukun, itu seharusnya akan didukung dengan dalil-dalil qot'i dalam Al-Quran. Dan memang tidak pernah ada dalil-dalil qot'i tentang imamah. Karena pemahaman imamah itu sangat generik sekali, sangat umum sekali. Imamah itu, imam itu juga bisa berarti law mahfud. Fi imamin mubin, di dalam apa? Di dalam surat Yasin itu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Tidak bisa ini dikatakan orang. Nah, orang-orang Syiah dipaksa-paksakan ini imam adalah Ali, enggak bisa. Ini law mahfud, sudah maknanya berbeda. Karena imam dan imamah itu generik sekali, umum sekali di dalam ajaran Al-Quran itu. Nah, disinilah memang dituntut ulama-ulama kontemporer sekarang Ahlussunnah wal Jamaah mencoba mengambil kembali hadis-hadis fadail yang disiarkan oleh Syiah itu untuk kita terjemahkan lagi, kita dudukkan perkaranya bahwa ini hadis-hadis bukan hadis kamu, dan ini hadis-hadis bukan hanya tentang Ali saja. Coba kita membuat suatu buku khusus mencoba untuk mendeskripsikan secara lengkap fadail atau keutamaan-keutamaan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu, saudara-saudara sekalian. Jadi inilah ancaman-ancaman internal yang saya maksudkan tadi, belum lagi masalah liberal ya.
Jadi liberal ini juga menjadi ancaman, tapi adik-adik para santri di sini tidak perlu khawatir karena sekarang juragannya liberal itu sudah saya dengar kabar tidak kasih uang. Dulu orang kaum liberalis JIL itu, tahu JIL adik-adik? Apa itu? Jaringan? Bukan. Jaringan iblis laknatullah. JIL itu. Karena hanya iblis yang berani menentang ayat-ayat Allah. Karena kalau orang normal nggak mungkin berani dia. Karena iblis sudah menentang firman Allah. Disuruh sujud kepada Adam, Allah yang berfirman. Dia nggak mau, sombong. Nah, jadi jangan dikasih ini Islam liberal. Islamnya sayang kalau ditempelkan pada gerakan yang penuh dengan keiblisan itu. Itu sudah alhamdulillah. Sekarang juragannya itu saya dengar kabar sudah hengkang pulang ke Amerika. Yang biasanya dia menyiapkan uang berdolar-dolar sudah kehabisan modal. Makanya sekarang itu liberal gentayangan, tidak punya juragan. Jadi nggak perlu khawatir, insya Allah nggak akan aman kampus ini. Nah, tapi ancaman-ancaman yang lain masih ada, seperti ancaman komunis sekarang itu, yang sekarang didengung-dengungkan laten itu. Tidak mustahil komunis itu akan berdiri. Terutama masyarakat kita ini curiga, kenapa itu kok Cina itu kok banyak masuk ke Indonesia? Bukan saja orangnya masuk, modalnya juga masuk. Ini ada apa? Kok kita ini koncoan sama Cina itu kok ada apa ini? Ini tanda tanya besar, harus dijelaskan. Gak bisa itu berbondong-bondong tanpa visa masuk ke Indonesia, gak pulang-pulang. Tahu-tahu punya KTP, disuruh ngomong bahasa Indonesia gak bisa. Modalnya juga masuk untuk membangun infrastruktur. Wah, ini harus kita pertanyakan. Pemerintahan kita harus menjawab ini yang jernih, yang jelas. Tidak bisa dimungkiri. Ini ancaman kita. Kalau liberal tadi saya katakan nggak ada. Kalau Syiah sekarang sudah mulai berpikir ulang. Nah sekarang ancaman komunis. Dan yang belum habis adalah ancaman Salafi Wahabi. Masih terus saja itu mempersoalkan tahlil, talqin dan lain sebagainya. Kunut yang sudah selesai berpuluh-puluh tahun yang lalu ini masih diucapkan lagi, masih digaungkan lagi. Nah oleh karena itu adik-adik sekalian sekarang saya ini dengan momentum Hari Santri Nasional, persiapkanlah diri Anda masing-masing ke depan ini untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat. Saya melihat lulusan dan alumni Sidogiri tidak ada yang mubadzir. Semuanya manfaat. Saya terus terang aja, waktu saya terima 9 orang dari Sidogiri yang kuliah di Bandung, ada yang ambil IT, ada yang ambil psikologi. Saya meragukan nih, ini pernah belajar matematika apa enggak ini anak-anak ini? Ini bisa selesai apa enggak? Saya deg-degan juga ini. Ternyata alhamdulillah yang namanya Iqbal, mana ini Iqbal? Yang namanya Iqbal itu lulus tepat waktu dan kumlot. Bukan saja tepat waktu itu kurang dari waktunya. Dan dengan nilai kumlot. Ternyata dia bisa mengikuti perkuliahan itu dengan sebaik-baiknya. Inilah kelebihan Sidogiri. Karena apa? Manfaat ini karena barokahnya para kiai. Jadi kalau adik-adik ingin tahu barokah ilmu itu apa, ya ini. Jadi kadang-kadang kita minta barokahnya. Barokah itu bukan jajan, bukan kue. Barokah ilmu itu nanti apa? Bisa Allah membuka jalan ilmu itu. Loh kok terang ya kok. Nah, seperti yang dialami adik-adik kakak-kakak Anda ini. Waktu kuliah di Bandung itu bisa semua dan kumlot. Saya tadinya berpikir ragu, ini memalukan nih, nggak selesai-selesai ini anak-anak ini ya. Dari pondok belajar kitab kuning kok tiba-tiba berhadapan dengan komputer, berhadapan dengan abakus, hitung-hitungan, matematik tuh ini gimana ini bisa? Alhamdulillah selesai dengan baik. Demikian juga yang ambil psikologi. Ya, psikologi ini kan tidak pernah diajarkan di sini tuh. Tapi alhamdulillah bisa selesai dikawinkan dengan psikologi Islam, yaitu tentang Ghazali, tentang nilai-nilai ajaran kejiwaan dari Imam Ghazali, sebagaimana skripsi yang diambil oleh saudara Samsul Arifin Munawir, yang lulus juga dengan baik alhamdulillah. Nah, saya tidak mengikuti lain-lainnya gimana, saya hanya mengikuti yang 2 orang ini karena 2 orang ini juga dekat dengan saya. Dia tinggal di rumah, jadi saya ngikuti tahu. Karena itu adik-adik sekalian, momentum Hari Santri Nasional ini, saya yakin adik-adik semua ini harus mulai sekarang harus berpikir bagaimana menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas.
Masuki semua lini kehidupan yang ada di Indonesia ini. Jangan semuanya jadi ustadz, jangan semuanya jadi kiai. Saya katakan tadi, kita ini over kiai sudah. Sudah masuki ketentaraan, masuki kepolisian, masuki pemerintahan, masuki politik, partai-partai politik, supaya partai-partai politik kita tuh mendapat kepercayaan masyarakat. Sekarang partai-partai Islam ini sudah kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Karena pemilu nggak pernah menang. Kalau sudah menang lupa rakyatnya. Dan kita semua yang di partai politik itu tidak pernah menjadi contoh keteladanan yang baik. Justru Sidogiri harus mengisi itu semua. Jadi politik itu jangan dijauhi. Politik itu tidak kotor. Yang kotor itu orangnya. Politik itu bebas nilai. Jadi kalau ada orang mengatakan politik itu kotor, yang kotor itu yang melakukan pelakunya. Kalau politik itu diisi dengan kebaikan jadi baik. Dia bebas nilai. Nah, karena itu masuki nggak apa-apa. Tapi harus diislamkan dulu itu. Dijernihkan itu. Yang kotor-kotor dibersihkan dulu. Semua lini harus masuki. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, kalau ada ketinggalan, kita kecewa sendiri. Kalau kecewa, kita akhirnya banyak mengeluh. Nah, kemarin tuh puncaknya 212 adalah puncak daripada keluhan umat Islam. Karena satu proses, satu orang saja nggak bisa kita atasi. Yaitu yang bernama Ahok. Yang sekarang tuh meringkuk di tahanan itu. Bayangkan gara-gara satu orang bisa melibatkan 7 juta orang harus kumpul di Jakarta. Siapa nggak sakit? Tapi alhamdulillah lega ketika tidak jadi dan betul-betul masuk ke penjara. Dan itu Majelis Ulama termasuk saya ketua tim waktu itu untuk memantau. Itu deg-degan juga ini bagaimana nih fatwa Majelis Ulama kalau ditolak di pengadilan. Sudah nggak ada nilainya lagi nih fatwa Majelis Ulama ini. Jadi akhirnya alhamdulillah rupanya hakimnya jernih dan harus masuk selesai persoalan. Nah, perjuangan kita ini sekarang ke depan bagaimana memakmurkan, mensejahterakan dan mencerdaskan umat dengan apa yang dikatakan oleh Kiai Ma'ruf Amin, arus baru ekonomi umat. Sudah dicanangkan arus baru ekonomi umat. Saya mengatakan kepada Pak Kiai Ma'ruf Amin, arus baru ekonomi umat sudah berkembang di Sidogiri. Karena Sidogiri omset Sidogiri matnya, Sidogiri mat itu sudah luar biasa, sudah di mana-mana. Insya Allah ke depan akan menyaingi Alfamart yang ada di Indonesia sekarang ini, yang katanya 10.000 lebih. Demikian adik-adik sekalian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.